فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ustadz, dulu ayah saya, rahimahullah, apabila otot tangan atau kaki beliau bergerak sendiri, maka beliau mengatakan akan ada tamu atau teman lama yang akan datang menemui beliau. Dan hal itu terjadi seperti yang beliau katakan. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah hal ini termasuk mengaku mengetahui perkara yang gaib? Apakah beliau berdosa sekalipun beliau tidak mengetahui hal ini terlarang dalam syariat, Ustadz? Ya, itu kadang terjadi ya pada orang-orang, dia berucap seperti itu dan kenyataan itu sebabnya banyak. Ada hal yang kadang dia berbaik sangka, sifatnya berbaik sangka. Allah beri sebagaimana sangkaannya. Ya, kadang ada hal yang dia cuma main-main saja, tapi terjadi hal yang seperti itu menjadi fitnah dan ujian. Oh, ini berarti saya begini dan begini. Dan kalau bentuk yang kedua ini, itu tidak mungkin setiap orang selalu dia begini pasti datang. Itu omong kosong kalau dia bilang selalu ini, misalnya selalu terjadi. Itu nggak ada yang seperti itu. Tapi kadang-kadang menepati, tapi mungkin aja itu menjadi ujian untuk dirinya. Dia tidak punya apa-apa di situ. Itu ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang pertama tadi, dia berharap baik kepada Allah. Mungkin ada teman saya mau datang, Allah mudahkan, datang beneran. Nah, itu kayak bentuk berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bentuk yang ketiga namanya firasat, namanya firasat. Nah, itu wajar ya, lumrah firasat itu. Cuman itu juga bukan pintu ya, apa namanya, seseorang itu memperbanyak masuk di dalam firasat yang seperti itu. Ya, kadang ada sebagian orang dia menebak-nebak aja. Menebak-nebak saya akan meninggal di umur 40 tahun. Ya, meninggal beneran. Wah, ini wali besar ini. Dalam hal yang seperti itu belum tentu. Ya, sebab hal yang seperti itu kadang terjadi pada seorang, itu firasatnya benar, dan kadang terjadi itu fitnah, membahayakan dia. Yang menjadi ukuran dia wali atau tidak, dia ini di atas kebaikan atau tidak, bukan itu ukurannya. Menjadi ukuran dia selama hidup, dia di atas ketaatan atau tidak. Selama dia hidup, dia ini di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Jadi kalau dia selama dia hidup, dia selalu berbuat bidah, berbuat dari kesyirikan atau berbuat dari hal-hal yang melanggar dari ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan itu ujian, membuat dia terfitnah. Akhirnya semakin banyak orang yang tersesat di belakangnya, semakin memberatkan dosanya. Itu mungkin terjadi pada sebagian orang. Tapi kadang dia adalah orang yang salih, orang yang baik, dia punya firasat, terjadi. Bisa seperti itu, dan banyak dari sahabat, orang-orang salih, ya, mereka punya firasat terjadi sebagaimana firasat mereka, karena itu muncul dari ketakwaan, dari keimanan, dari kuatnya amalan salih, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hal-hal, ya, ada pintu-pintu pembahasannya ya, ada rincian-rinciannya, ada berbagai keadaan. Dan sebagiannya itu yang saya sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.